Kisah Santo Alfonsus Maria de Liguori. Alfonsus dilahirkan dalam lingkungan keluarga bangsawan Kristen yang saleh di Napoli, Italia. Pada tahun 1696, ia lahir dari pasangan Joseph de Liguori dan Amma Cavalieri. Mereka mendidiknya dengan baik dalam hal iman dan cara hidup Kristiani. Ayahnya Joseph adalah seorang laksamana dalam jajaran militer kerajaan Napoli. Maka tidak heran apabila Alfonsus memperoleh pendidikan ala militer yang tegas dan disiplin. Ia terbiasa hidup dengan keras dan ia bukanlah anak yang manja. Alfonsus adalah anak ajaib yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Ia meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Napoli pada usianya yang ke-16 tahun. Pada usia 21 tahun, Alfonsus sudah memiliki praktek hukum sendiri dan menjadi salah satu pengacara terkemuka di Napoli. Meski begitu, ia tidaklah pernah menghadiri pengadilan tanpa menghadiri misa di pagi hari. Suatu kesalahan yang dibuatnya di pengadilan membuat hidup Alfonsus berubah. Ia merasakan gejolak panggilan religius dalam hatinya untuk meninggalkan dunia dan melayani Yesus. Alfonsus menjadi yakin dengan apa yang telah lama ada dalam pikirannya. Ia ingin menjadi seorang imam, namun ayahnya berusaha membujuk Alfonsus agar ia mengurungkan niatnya itu. Tetapi tekad Alfonsus sudah bulat. Ia kemudian belajar teologi dan ditabiskan menjadi imam pada usia 29 tahun. Kehidupan Alfonsus dipenuhi dengan berbagai macam kegiatan. Ia berkhotbah dan menulis banyak buku. Ia juga membentuk suatu kongregasi rohani yang disebut Kongregasi Pater-Pater Redemptoris. Redemptoris yang artinya penebus. Alfonsus memberikan pengarahan rohani yang bijaksana dan membawa damai bagi umatnya melalui sakramen rekonsilisasi. Ia juga menulis lagu pujian-pujian, bermain organ, dan melukis. Alfonsus menulis 60 buah buku. Ini sungguh luar biasa, mengingat tugas dan tanggung jawabnya yang lain yang amatlah banyak. Akan tetapi, ia juga sering menderita sakit. Ia sering sakit kepala, tetapi segera ia menempelkan sesuatu yang dingin ke dahinya dan terus tetap bekerja. Meskipun pada dasarnya ia mempunyai kecenderungan untuk bersikap terburu-buru, Alfonsus berusaha untuk menguasai diri. Ia amatlah rendah hati, hingga ketika pada tahun 1798 Paus Pius ke-6 ingin mengangkatnya menjadi seorang uskup, namun dengan lembut ia mengatakan, "Tidak." Ketika para utusan Paus telah datang secara pribadi untuk menyampaikan keputusan Paus kepadanya, mereka menyapa Alfonsus dengan sebutan Tuan yang termasyur, Tuan yang termasyur, Tuan yang termasyur. Dan Alfonsus menjawab, "Tolong jangan memanggilku seperti itu lagi. Sebutan itu akan membuatku mati." Paus memberikan pengertian kepada Alfonsus bahwa ia menghendaki Alfonsus menjadi seorang uskup. Kemudian Alfonsus mengutus banyak pengkhotbah ke seluruh wilayah keuskupannya. Umat perlu diingatkan kembali akan cinta kasih Tuhan dan akan pentingnya iman mereka. Alfonsus berpesan kepada para imam untuk menyampaikan khotbah yang sederhana. Ia mengatakan, "Saya tidak pernah menyampaikan khotbah yang tidak dapat dimengerti, bahkan oleh orang tua yang paling lugu yang ada di gereja. Dengan semakin
Seiring bertambahnya usia Alfonsus, ia menderita berbagai macam penyakit. Ia menderita radang sendi yang menyiksanya dan menjadikannya lumpuh. Ia kehilangan pendengaran serta nyaris buta. Ia juga harus mengalami berbagai macam kekecewaan dan pencobaan. Namun, Alfonsus memiliki devosi yang amat mendalam kepada Santa Perawan Maria, seperti yang dapat kita ketahui melalui bukunya yang terkenal yang berjudul Kemuliaan Maria. Segala penderitaan dan pencobaan itu berakhir dengan damai dan sukacita serta kematian yang kudus. Alfonsus wafat pada tahun 1787 pada usia 91 tahun. Paus Gregorius ke-16 menyatakannya kudus pada tahun 1839 dan kemudian Paus Pius ke-9 memberikannya gelar doktor gereja pada tahun 1871. Tulisan-tulisannya tentang masalah moral, teologis, dan asketis memiliki dampak yang besar dan bertahan selama bertahun-tahun, terutama teologi moral. Santo Alfonsus dimakamkan di Biara Pangani, dekat Napoli. Ia adalah santo pelindung para bapa pengakuan, teologi moral, para penderita sendi, dan kerasulan awam. Dalam seni liturgi, ia digambarkan sebagai orang yang bungkuk karena rematik atau sebagai imam muda. Demikian kisah dari Santo Alfonsus Maria de Liguori yang berusaha menyampaikan dan menanggapi persoalan iman umat dalam terang Injil dan tradisi gereja. Seluruh hidupnya sebagai misionaris umat dan pengajar, ia juga membaktikan dirinya untuk orang-orang kecil dan terlantar, sebab ia ingin meneladani Yesus Kristus yang rela memberikan dirinya bagi keselamatan dan pembebasan manusia, khususnya untuk orang miskin dan pendosa yang tersingkir secara sosial dan religius. Apakah kita juga mau sama seperti Santo Alfonsus yang meneladani Yesus Kristus dalam kehidupan orang kecil dan terlantar? Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.